Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebelum kita lanjutkan dialog kita akan melihat dulu ke Pengadilan Negeri Surakarta. Sudah ada Agus Saptono di sana yang siap melaporkan sidang lanjutan. Ya. Ini gugatan tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Tipu UGM dan saat ini ada gugatan intervensi. Silakan, Mas Agus. Ya, Mala, Philip dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini ataupun pagi hari ini Pengadilan Negeri Surakarta kembali akan menggelar sidang terkait ijazah Jokowi, di mana sidang sendiri baru akan dimulai pada pukul 10 nanti. Dan agenda sidang untuk pagi hari ini ataupun nanti pada pukul 10 adalah tanggapan dari penggugat dan tergugat sehubungan dengan adanya permohonan intervensi, di mana suasana di Pengadilan Negeri Surakarta sendiri saat ini masih tampak sepi, belum ada kegiatan yang signifikan. Sementara sidang sendiri nanti akan dimulai pada pukul 10 di ruang Surjadi Pengadilan Negeri Surakarta. Seperti diketahui bahwa sidang ini merupakan sidang lanjutan, di mana pada Senin kemarin tanggal 2 Juni telah dilakukan sidang, di mana teman angkatan mantan sekolah SMK Negeri 6 Solo melakukan gugatan ataupun mengajukan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dan hari ini sidang akan dimulai lagi pada pukul 10 pagi malam. Baik, lalu siapa saja yang akan hadir dalam persidangan hari ini? Apakah Tipu UGM juga akan menghadiri persidangan? Ya, hingga saat ini kita belum memperoleh informasi siapa saja yang nanti bakal datang dalam persidangan tersebut. Apakah nanti hanya tim kuasa hukum dari penggugat dan tergugat ataupun yang lain, kita belum mendapat informasi secara pasti siapa yang akan datang di Pengadilan Negeri Surakarta. Baik, terima kasih Agus Saptono atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. Dan saya langsung mau ke Mas Andika. Mas Andika, Barreskrim Polri ketika menguji keaslian ijazah Jokowi menggunakan 3 ijazah lainnya. Apakah kemudian ketiga ijazah tersebut juga akan digugat oleh Tipu UGM? Ya, kalau untuk pertanyaan itu kan kami bisa langsung menjawabnya. Jadi untuk 3 ijazah yang dibandingkan, yaitu kami tidak ada kepentingan untuk menggugatnya. Tapi justru yang kita pertanyakan itu adalah dari ketiga ijazah yang dibandingkan itu kan tidak dijelaskan juga kepada publik bahwa ijazah yang perbandingan itu bentuknya seperti apa, terus kesamaannya di bagian yang mana, atau ada perbedaan dan lain sebagainya. Tetapi yang justru disoroti kan dari pernyataan Barreskrim yang menyatakan bahwa itu identik kan begitu. Tapi seperti yang kemarin saya juga menyimak bahwa ada pernyataan dari Jenderal Susno Duaji. Beliau mengatakan bahwa setiap ijazah itu kan pasti tidak identik karena ada nama yang berbeda, ada penulisan yang mungkin tidak mungkin sama seperti mesin cetak dan lain sebagainya. Nah, ini justru menjadi pertanyaan bagi publik. Mengapa kok Barreskrim menyatakan bahwa itu ijazah identik dan juga menyatakan bahwa ijazah itu asli. Terus kami juga akan menanggapi. Jadi yang pertama tadi ya, untuk praduga tak bersalah. Jadi akan sangat baik sekali apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menanggapi setiap perkara itu dengan asas praduga tak bersalah. Tetapi yang saya ketahui dalam berperkara itu biasanya polisi itu menekankan pada setiap ada laporan itu pasti ada yang namanya innocent of guilty. Jadi praduga bersalah yang digunakan dulu. Tetapi ada hak-hak dari para yang terlapor, terdakwa, dan lain sebagainya untuk mempunyai hak bahwa dia bisa mengatakan apakah hal tersebut benar seperti yang dilaporkan atau tidak. Tetapi yang menjadi kewajiban polisi adalah membuktikan dari
laporan tersebut. Begitu. Terus yang kedua yang ingin saya tanggapi juga, tadi masalah HTI, tadi masalah pihak-pihak yang dikecewakan dan lain sebagainya. Kami merasa bahwa kami itu tidak dikecewakan oleh Pak Jokowi secara pribadi. Saya mau ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, toh ini Barreskrim sudah membuktikan dengan laboratorium forensik, dengan uji saintifik bahwa ini identik. Lalu kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orangnya akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Tetap wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Barreskrim itu akan dia adopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan di sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin itu 3 atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma 3. Saya sarankan kalau perlu 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Tapi mungkin kita juga tidak boleh menjustifikasi bahwa ini fitnah atau provokasi sebelum ada keputusan pengadilan. Iya, saya kan hanya mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini nanti terbukti asli, berarti ya tuduhan yang itu tadi fitnah. Kan begitu kan? Dan kemudian provokasi-provokasi ini tadi bahwa atau tidak percaya pada pengadilan, tidak percaya pada puslapor, tidak menghujat itu kepala puslapor itu kan itu patut dihukum mati itu katanya gitu. Itu namanya ya provokasi, jejak digital yang ada itu bukti nyata bahwa itu terjadi provokasi. Itu yang gampang dibuktikan itu nanti. Jadi tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti. Mas Asman, bagaimana kemudian dari Jokomania akan mengawal kasus ini sampai benar-benar menemukan titik terang? Ya, bukan hanya Joman ya, semua simpatisan ya, pendukung Pak Jokowi, rakyat yang mendukung Pak Jokowi, itu pasti akan melihat, memelototi terus apa yang terjadi gitu. Jangan sampai, ya mohon maaf, bisa masuk angin misalnya. Ya, yang jelas apa yang dikatakan Pak Aryadi tadi ya itu luar biasa lah, kita memberikan aplaus yang sebesar-besarnya lah kepada Puslap 4 ya, kepada Polri ya, ingin segera menuntaskan permasalahan ini ya dengan hati-hati ya, dengan yang secermat-cermat mungkin sehingga semua bisa jadi terang benderang mana yang fitnah ya mana yang dikriminalkan. Kan selama ini mengatakan bahwa yang dikriminalkan adalah lawannya Jokowi. Coba kalau kita lihat sekarang, yang dikriminalisasikan itu adalah Pak Jokowi loh. Jangan salah ini bisa di quote-unquote ini. Pak Jokowi lah yang dikriminalisasikan. Bayangkan ya, masih presiden aja dia sudah digoreng-goreng. Sekarang sudah rakyat biasa, tambah kencang lagi nih gasnya. Udah gaspol betul kan? Udah remblong ini.
Nah, segala apa yang bisa menjadi barriernya, yaitu adalah pengadilan. Anda nanti menilai perlu ada gugatan balik kalau ini misalnya terbukti? Ya jelas dong ya, kalau kita bisa lihat ini terbukti bahwa mereka melakukan fitnah, melakukan provokasi ya kita akan mendorong ini harus kita selesaikan secara pengadilan. Kalau ini memang harus bersalah harus dihukum, karena kita negara hukum. Apakah tidak ada rencana mediasi saja begitu untuk menyelesaikannya dengan perdamaian? Ya itu terserah Pak Jokowi ya, beliau sebagai negarawan. Bagi kami pendukung mungkin juga simpatisan Pak Jokowi semua udah geram ini. Ini kalau terus ya didiamkan seperti ini ya, ini akan merubah persepsi publik terhadap Pak Jokowi selama ini. Sekarang itu di-downgrade terus kan, tapi kan 66,9% hasil indikator itu mengatakan rakyat tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada palsu, ijazah Pak Jokowi asli. Dan inilah yang kita harus memberikan informasi kepada masyarakat, jangan terframing ya oleh provokasi-provokasi oleh mereka-mereka itu loh. Oke, mungkin Pak Ari terakhir harapannya ini kasus selesainya kapan nih Pak kira-kira? Harapannya ya saya mudah-mudahan Polda Metro bisa menuntaskan semua ya. Jejak-jejak digital yang isinya itu provokasi ataupun apa pencemaran nama, termasuk juga bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Itu nanti bisa dipaparkan di depan umum tapi terbatas ya tentunya. Maksudnya di depan umum tuh gini, di dalam gelar itu dihadiri oleh yang terlapor, yang melapor dan saksi-saksi. Ini loh bukti-bukti digelar di situ nih kayak gini. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan puas rakyat dan tidak sampai digoreng-goreng lagi oleh mereka itu tadi. Karena setiap tayangan dia menggoreng-goreng rakyat dengan satu logika yang keliru itu. Saya kasihan dengan rakyat. Tunggu Polda Metro menyelesaikan dengan perfect ya, dan tunggu putusan di pengadilan. Barulah kita bisa menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini. Baik Mas Andika, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir pendek saja Mas Andika terkait dengan gugatan ijazah Pak Jokowi. Ya. Kalau kita ini pengen Indonesia ini maju ya, ini sebenarnya masalah ijazah ini kan sepele. Ketika ditanyakan itu bukan penghinaan, cukup ditunjukkan saja, selesai. Seperti Obama itu ketika dituduh Trump, kamu lahir bukan di Amerika, tapi beliau langsung menunjukkan selesai gitu. Jadi permasalahan ini akan selalu berulang dan sama tadi seperti yang dinyatakan itu nanti akan ada framing. Oh itu yang HTI, terus apa namanya orang-orang yang tidak puas dikecewakan, orang sakit hati itu selalu seperti itu begitu. Dan nantinya akan ditutup juga dengan berbagai survei yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Itu kan polanya sama terus seperti itu. Terus kapan kita nanti jadi negara maju? Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Andika. Kita harapkan memang kasus ini tidak terus bergulir karena cepat selesai ya. Iya, karena kalau digoreng-goreng terus kalau ya kata Pak Arianto nanti minyak goreng jadi mahal. Terima kasih Mas Andika, terima kasih Bang Aswan, terima kasih Pak Arianto untuk waktunya pada pagi hari ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak. Di segmen selanjutnya ada berita Pak Andi Kumala. Iya, ribuan jemaah haji yang merupakan jurnalis dari berbagai negara telah tiba di Arafah Rabu malam waktu setempat untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Kita akan hadirkan laporan selengkapnya saat lagi.